kalau kita tidak menafsirkan Al-Quran. Maka Muhammadiyah menerbitkan Tafsir At-Tanwir. Nah, sekarang yang sudah beredar di pasaran itu baru jilid 1 dan jilid 2. Jilid 1 isinya juz pertama. Kalau jilid 2-nya sampai akhir surah Al-Baqarah, itu hampir sudah juz 3 kalau tidak salah. Tapi yang saya punya baru hanya jilid pertamanya saja, juz pertama. Nah, kitab ini penulisannya belum selesai. Yang sudah ditulis sampai juz 8. Yang sudah ditulis sampai juz 8 tapi belum diterbitkan. Masih ada PR juz 9 sampai juz 30. Berarti masih ada berapa juz? 22 juz lagi. Sekarang Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sedang berusaha agar 22 juz itu bisa selesai pada tahun 2027. Kenapa 2027? Karena 2027 usia Majelis Tarjih itu 100 tahun. Jadi Majelis Tarjih berdiri tahun 1927. Rencananya tahun 2027 akan memberikan kado istimewa berupa sebuah karya tafsir lengkap 30 juz yang ditulis oleh ulama Muhammadiyah. Kita doakan mudah-mudahan usaha itu bisa berhasil. Tahun lalu alhamdulillah saya berkesempatan hadir di dalam konferensi Mufassir Muhammadiyah di Surakarta. Salah satunya adalah melakukan konsolidasi tentang proyek penulisan tafsir tersebut. Nah, ini menjadi satu kebanggaan bagi warga Muhammadiyah. Kalau kemudian ada yang bertanya, kalau sudah ada tafsir At-Tanwir, bagaimana nasib buku-buku tafsir, kitab-kitab tafsir yang lama? Nasibnya nggak gimana-gimana. Kitab-kitab tafsir yang lama tetap bisa dijadikan rujukan, tetap bisa dijadikan bacaan. Baca tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Azhar, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Alusi, Al-Kasyaf dan seterusnya boleh dibaca. Tapi tafsir At-Tanwir menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah karena tafsir ini tidak ditulis oleh orang per orang. Ibnu Katsir itu yang nulis sendirian, Imam At-Tabari nulis tafsir sendirian. Tapi tafsir At-Tanwir ditulis oleh orang secara berkelompok, hasil musyawarah, dan ini merupakan ciri khas Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bukan hasil pemikiran orang per orang, tapi adalah hasil pemikiran atau hasil ijtihad dari kelompok ulama. Yang mana kalau hasil ijtihad itu dihasilkan oleh sekelompok orang, maka kualitasnya akan lebih tinggi daripada yang dihasilkan oleh pendapat pribadi. Jadi kalau ada pendapat pribadi boleh dijadikan rujukan, tapi kalau ada pendapat yang itu dihasilkan dari ijtihad sekelompok ulama, maka itu kualitasnya jadi lebih tinggi. Karena tidak mungkin sekelompok orang banyak bersepakat untuk berdusta. Tidak mungkin dalam agama mereka bersepakat berdusta. Nah, itu sekilas perkenalan dengan tafsir At-Tanwir. Tafsir ini menggunakan metode tahlili kum maudhu'i. Apa itu metode tahlili? Metode tahlili adalah menafsirkan Quran secara rinci dari mulai surat Al-Fatihah ayat 1, 2 sampai 7, lanjut ke Al-Baqarah, lanjut ke Ali Imran, lanjut ke An-Nisa, terus sampai ke An-Nas. Masing-masing ayat, masing-masing surat dijelaskan secara rinci, itu namanya tahlili. Tapi kalau tahlili doang, apa bedanya sama tafsir Ibnu Katsir? Apa bedanya sama tafsir At-Tabari? Maka ditambahkan tahlili kum maudhu'i, ditambahkan tematik. Jadi ada ayat-ayat Quran secara urutan tertib mushafi itu diberikan tema-tema tertentu. Salah satunya adalah tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ayat 130 sampai 134 di dalam tafsir At-Tanwir ditulis judul temanya adalah Millah Ibrahim, kerangka keberagamaan, ajaran dan implementasinya. Itu nanti kalau yang penasaran sama buku ini silakan cek di Shopee atau di mana biasanya.
Silakan cek di tempat belanjanya masing-masing. Biasanya belanja baju, apalagi Bu? Belanja tas. Nah sekarang belanja kitab. Cek di situ. Tafsir At-Tanwir. Bisa beli langsung satu paket, jilid 1, jilid 2 boleh. Atau bisa beli jilid 1-nya dulu saja juga bisa. Itu sudah dijual. Mudah-mudahan ada stoknya. Baik, yang pertama pada ayat 130. Ayat 130 ini menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim itu menjadi orang yang terpilih di dunia sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan tidaklah ada orang yang membenci. Jadi yarghabu an itu artinya membenci. Ini keunikan bahasa Arab Bapak Ibu sekalian. Kata ragiba kalau dia bertemu dengan huruf fi maka artinya mencintai. Jadi ragiba kalau ragiba fi artinya mencintai. Tapi kalau ragiba an artinya benci. Ini berbelakang belakang cuma gara-gara beda fi sama beda an. Jadi kalau kita bilang arghabu fika artinya aku mencintaimu. Tapi kalau bilangnya arghabu anka artinya apa? Aku membencimu. Beda fi sama an. Itu keistimewaannya bahasa Arab. Nah, tidaklah orang yang membenci kepada millah Ibrahim itu melainkan orang yang safiha nafsah, memperbodoh dirinya sendiri. Kenapa dinamakan disebut demikian? Karena Nabi Ibrahim adalah sosok orang yang bijak perbuatannya. Nabi Ibrahim itu baik doa-doanya, kemudian agamanya juga agama yang lurus. Kalau sudah ada sosok yang sedemikian idealnya, masih ada yang membenci, membangkang, menolak ajarannya Nabi Ibrahim, maka orang itu sejatinya sedang memperbodoh dirinya sendiri. Dia sedang merendahkan akalnya, dia sedang merendahkan derajat kemanusiaannya terhadap ajaran yang sangat lurus ini. Jadi kalau ada orang nggak benar, kemudian nggak ada yang mengikuti, wajar, namanya juga orang nggak benar. Kalau ada ajaran yang keliru, ada ajaran yang bertentangan dengan akal, kemudian tidak ada pengikutnya, wajar, namanya juga tidak sesuai dengan akal. Tapi kalau ada ajaran yang sebagus ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, sosoknya juga sosok yang bagus, orang yang bijaksana, kalau berdoa doanya bagus, menjadi teladan, kok ada orang yang membangkang tidak mau mengikuti agama Nabi Ibrahim, maka orang itu sedang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, yang menjadi heran adalah terkadang ada di Indonesia ini orang mengaku nabi palsu padahal jelas sangat bertentangan dengan akal sehat. Ada pengikutnya nggak Bang? Ada. Jadi itu justru lebih bodoh lagi. Jadi kalau ada sosok yang sempurna, orang membangkang itu sedang memperbodoh dirinya sendiri. Itu artinya kalau ada sosok yang sangat bertentangan dengan akal kita, kok ada yang mengikuti, maka pengikutnya itu lebih bodoh lagi. Mangsafiha nafsah, memperbodoh dirinya sendiri. Maka Allah menegaskan, walaqad istafainahu, kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia ini. Kenapa Nabi Ibrahim dipilih? Karena beliau bisa menjadi teladan, baik dari segi sosialnya maupun dari segi spiritualnya. Dan nanti di akhirat Nabi Ibrahim itu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu ayat 130. Apa contoh teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim? Pada ayat 131 dijelaskan contoh teladannya adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan, berfirman, aslim, berserah dirilah. Kemudian Ibrahim mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah kepada Tuhan semesta alam, kepada penguasa jin, kepada penguasa manusia,
kepada penguasa langit dan bumi, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menggambarkan ketundukan Nabi Ibrahim. Kenapa tadi disebutkan wala qadis tafainahu fid dunya? Nabi Ibrahim itu menjadi orang yang terpilih di dunia, dan di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang soleh, karena Nabi Ibrahim sudah mengatakan aslamtu li rabbil alamin, aku berserah kepada Rabb semesta alam. Nah, kemudian ayat berikutnya pada ayat 132 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi Ibrahim tidak hanya menjadi orang saleh sendirian, tidak hanya kemudian tunduk aslamtu lirabbil alamin sendirian, akan tetapi Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Wasiat itu adalah satu pesan yang mendalam, yang serius. Kalau cuma ngomong biasa, terkadang nggak serius-serius amat. Tapi kalau sudah dikatakan wawassa, Nabi Ibrahim berwasiat, ini adalah pesan mendalam yang diharapkan dipegang dengan sekuat tenaga, dipegang teguh oleh keturunannya Nabi Ibrahim. Apa isi pesannya? Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian satu agama. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam. Tadi Nabi Ibrahim sebelumnya mengatakan apa? Aslamtu, aku berserah diri. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini mengajarkan kepada kita tentang regenerasi, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau Bapak Ibu hari ini sudah menjadi orang yang soleh, atau minimal berusaha menjadi orang yang soleh, jangan sampai kesolehan ini terputus sampai di kita. Harus kita teruskan kepada anak-anak cucu kita supaya mereka menjadi penerus tauhid. Jangan sampai tauhid ini kemudian berhenti di kita, akan tetapi kita teruskan kepada anak-anak kita. Ya bani, ya wahai anakku, innallaha astafa lakumuddina, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Orang-orang Yahudi kemudian mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu Nasrani. Nabi Yakub itu Yahudi. Nabi Ishak itu Yahudi. Nabi Ismail itu Yahudi. Kata siapa itu? Kata orang-orang Yahudi. Kata orang-orang Nasrani. Nah, untuk menjawab ini, maka pada ayat 133 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mauta idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di min ba'di. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Ibrahim itu Yahudi, Yakub itu Yahudi, kemudian dibalas oleh Quran, am kuntum syuhada, apakah kamu menyaksikan? Nah, ini orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad ada nggak orang Yahudi? Ada, terutama di Madinah. Di Madinah itu bahkan ada satu kompleks isinya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Maka kemudian ditanya sama Quran, apakah kalian hadir, kalian menyaksikan idh hadara Ya'qubal maut, ketika Yakub menjelang kematian, sedang sakaratul maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kalian hadir enggak waktu itu? Jawabannya hadir enggak? Enggak. Karena orang-orang Yahudi di masa Nabi Muhammad, mereka tidak tahu persis. Bahkan kalaupun mereka tahu, mereka pura-pura tidak tahu. Itu orang-orang Yahudi di masa Nabi Muhammad. Maka ditanya, apakah kamu hadir menyaksikan ketika Yakub menjelang mati, kemudian bertanya kepada anak-anaknya, apa yang ditanya? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Anak-anaknya jawab apa?
Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan menyembah Tuhannya bapak moyangmu Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaqa, yaitu adalah ilah wahidah, ilah yang satu. Inilah yang kita kenal dengan tauhid. Kenapa di sini disebutkan nama bapak-bapak moyangmu itu? Ini juga menjelaskan kepada kita tentang regenerasi tauhid. Ternyata anak-anaknya Nabi Yakub ketika ditanya apa yang akan kalian sembah sepeninggalku, mereka mengatakan kami akan menyembah apa yang disembah oleh Yakub, yang disembah oleh Ismail, yang disembah oleh Ishak, yang disembah oleh Ibrahim, yaitu ilah wahidah, Tuhan yang satu. Lihat ujung ayatnya Bapak Ibu sekalian, wa nahnu lahu muslimun, dan kami menjadi orang-orang yang muslim, berserah diri. Jadi pertama tadi sebelumnya Ibrahim mengatakan aslamtu lirabbil alamin. Kemudian Yakub berpesan kepada anaknya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian anak-anaknya Yakub menjawab wa nahnu lahu muslimun. Mereka semua menjadi orang-orang yang berserah diri. Inilah gambaran tentang regenerasi tauhid. Nah, situ ada bagannya. Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nabi Ismail ini kemudian atas perintah Allah ditinggalkan di mana? Di Makkah. Di Makkah terus berketurunan sampai nanti salah satu keturunan dari jalur Ismail itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah regenerasi tauhid. Kemudian nanti dari jalur Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel, bahasa Ibrani kalau saya tidak salah. Isra artinya Abdul, hamba, Il artinya Tuhan, hamba Allah, Israel. Nah, bahasa Arabnya anak dalam bahasa Arab itu disebut dengan Bani. Jadi kalau anak-anaknya Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Pernah dengar kalimat itu? Sering baca di Quran ya. Ya Bani Israel al-Quru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Siapa Bani Israel itu? Anak keturunannya Yakub. Nah, mereka disebut dengan Bani Israel. Termasuk Nabi Yusuf itu dari Bani Israel. Nanti Nabi Musa itu juga dari Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam juga dari Bani Israel. Maka orang-orang Yahudi kemudian membangga-banggakan nasab Bani Israel. Jadi perbuatan membangga-banggakan nasab itu sudah dilakukan lebih dulu oleh siapa? Bani Israel. Karena mereka merasa dari Bani Israel lah kemudian banyak diturunkan nabi-nabi Allah. Lalu kemudian ketika orang-orang Bani Israel merasa bangga dengan garis keturunan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan pada ayat 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Demikianlah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan dimintai wala tus'aluna, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Artinya apa? Kerangka keberagamaan Nabi Ibrahim beserta anak keturunannya tadi adalah kerangka tauhid, ilaha wahidah, mengesahkan Allah. Maka kalau orang-orang Bani Israel berbangga dengan garis keturunan, sementara mereka tidak mengikuti jalur tauhid itu semua tidak berguna. Jadi garis keturunan tidak bermanfaat bagi mereka karena perbuatan mereka tidak sama dengan perbuatan Nabi Ibrahim. Mereka tidak boleh
berbangga karena sekedar garis keturunan saja, karena itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Sementara perbuatan keyakinan mereka berbeda dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub sampai kepada Nabi Muhammad, yang semuanya para nabi itu berada di dalam keberagaman tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa menit ya? Nah, itu adalah jaminan. Jadi apa, garis keturunan bukan dari jaminan. Jadi garis keturunan yang menghubungkan orang-orang Yahudi kepada Yakub dan Ibrahim tidak akan berguna karena amal perbuatan mereka tidak sesuai dengan amal perbuatan para nabi-nabi itu. Nah, ini juga yang menjadi penegasan bagi kita semua. Walaupun kita punya nasab ulama, bahkan mungkin nasab kita bersambung kepada Rasulullah SAW, itu tidak menjadi jaminan bahwa kita menjadi orang yang pasti selamat. Cara untuk menjadi selamat adalah mengikuti amal perbuatan. Itulah yang dimaksud dengan regenerasi tauhid. Jadi yang perlu diregenerasi itu tidak hanya hal-hal yang sifatnya biologis saja, bukan hanya keturunan secara biologis saja, tapi keturunan secara tauhid. Jadi kalau kita diberikan karunia berupa anak keturunan, niatkan bahwa anak-anak kita itu akan menjadi regenerasi tauhid kita, menjadi penerus tauhid kita, agar tauhid ini bisa terus dilanjutkan oleh anak-anak keturunan kita. Hadirin jamaah sekalian, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat adalah milik orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Jiwanya tentram, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi setelahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua sampai detik ini menjadi orang yang melanjutkan regenerasi tauhid tersebut. Siap jemaah sekalian? Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, jangan sampai tergoda oleh godaan apapun, supaya kita tetap bisa berpegang kepada tauhid. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau selanjutnya mungkin ada yang bisa kita diskusikan, dipersilakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz menyampaikan soal tauhid, regenerasi tauhid 130-134 untuk ayahanda dan ibunda. Akan dibuka sesi tanya jawab. Yang pertama 3 orang nanya, silakan. Suaminya dulu apa istrinya dulu nih? Ada lagi? 2 lagi? Ada lagi Bu? Biar sekalian. Monggo Bu. Ini untuk terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan begini Ustaz. Nabi Ibrahim itu kan mempunyai istri 2, Siti Hajar dan Siti Sarah. Siti Sarah memberikan anak Ismail, bukan? Ismail. Siti Hajarnya. Siti Sarahnya siapa? Terus kenapa menjadi kecemburuan bahwa Nabi Muhammad itu tidak diterima sebagai nabi oleh bangsa Israel itu karena kecemburuan keturunan atau bagaimana mengenai keturunan antara Siti Sarah dan Siti Hajar tersebut? Terima kasih. Kita ada pertanyaan salah. Maaf, ibu siapa Bu? Ibu Siti Aminah. Mau bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
134 ya Mas. Jadi katanya apapun yang dilakukan oleh orang Yahudi itu tidak berguna ya. Pokoknya di antara itu. Pertanyaan saya, sependek pengetahuan saya, orang Yahudi itu dikaruniakan otaknya cerdas-cerdas dan orangnya ganteng-ganteng, tinggi-tinggi besar. Nah, itu bagaimana, kan dia menyebabkan ilmu pengetahuan yang maksudnya itu untuk mencerdaskan umat manusia. Nah, kita pengikutnya gimana ini? Terima kasih. Ada lagi satu lagi untuk Ibunda. Kalau nggak ada saya lempar ke ayah Anda. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Hendria mau nanya, ini agak keluar sedikit Pak ya. Kita kan mau merayakan hari raya Idul Kurban. Ini ada informasi dari yang berangkat haji Makkah. Itu tanggal 9 Dzulhijjah, itu tanggal 16 Hijriah, hari Sabtu 15 ya. Kemudian hari rayanya hari Ahad tanggal 16. Sementara di keputusan dari pemerintah, juga keputusan dari Muhammadiyah, kita hari raya tanggal 17 Juni. Yang jadi pertanyaan saya, Juni ya. Yang jadi pertanyaan saya, puasa Arafah kita pas hari raya itu bagaimana Pak hukumnya? Kemudian yang kedua, tentang Bani Israel ini Pak. Bani Israel itu kan dari tahun dulu, tahun puluhan tahun yang dulu sampai sekarang kan nakal-nakal Pak ya. Ya, walaupun Allah pada itu mengalami ya, tapi ternyata kan di dunia ini dia kan mufsiduna fil ardh, merusak di dunia ini. Tadi dikaitkan dengan keturunan itu Pak. Nah, Bani Israel ini turunan dari siapa ini? Bahkan Yakub. Yakub itu kan orangnya soleh Pak ya. Nah ini kok jadi turun terus Pak, ini apa kenakalannya itu Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Pak Hasimi. Saya ulangi ya, pertanyaannya dari Bu Aminah. Pak Ustadz, itu tentang nasab keturunannya, kenapa nasabnya Nabi Muhammad tidak diterima gitu Bu ya? Nah, dari nasabnya tadi, kalau yang dua istri Nabi Ibrahim jangan dikencengin Bu. Nanti pembahasannya jadi beda. Terus dari Ibu Rosmita tentang ini kaum Yahudi di dunia ini kan banyak yang pintar, kaya, ganteng gitu. Nah, itu gimana kita menyikapinya umat manusia? Kan mereka menciptakan teknologi gitu kan yang berguna bagi umat manusia. Kalau dari Pak Hasimi tadi yang pertama tentang puasa Arafahnya, perbedaan tanggal Pak ya. Yang kedua sama seperti Bu Aminah Pak ya, tentang nasab. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas bahan diskusinya. Yang pertama dari Ibu Aminah, Nabi Ibrahim punya dua istri. Saya ulangi lagi. Yang satu namanya Siti Sarah, kemudian yang kedua namanya Siti Hajar. Siti Hajar punya anak namanya Ismail, lalu setelah itu Siti Sarah punya anak namanya Ishak. Ismail atas perintah Allah kemudian diantarkan ke Mekah. Mekah di mana?
bukan Mekah seperti sekarang ya Pak. Mekahnya di zaman itu belum ada hotel, belum ada supermarket, belum ada orang. Jangankan orang Pak, tanaman aja nggak mau tinggal di Mekah. Kalau ibu ditinggal di Bekasi nggak bingung karena banyak orang di Bekasi. Tapi waktu itu Siti Hajar ditinggalnya di Mekah. Ini ditinggalnya di Mekah. Makanya Siti Hajar, jangankan orang, pohon aja nggak mau tinggal di sana. Kira-kira Nabi Ibrahim berat gak Pak ninggalin istrinya sama anaknya? Berat ya kira-kira? Tahu deh gimana bapak-bapak. Bapak-bapak berat ya kalau ninggalin istrinya? Nah, sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim juga sebenarnya ngerasa berat. Makanya ketika ditanya sama Siti Hajar, Aina tadhhab ya Ibrahim, mau pergi kemana kamu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim tetap jalan aja Pak, nggak jawab, nggak nengok. Karena berat, saking nggak siapnya ngelihat anak istrinya, anaknya masih bayi ditinggalkan di Mekah, nggak nengok. Aina tadhhab diulangi lagi sama Siti Hajar, masih nggak jawab saking beratnya seorang suami, seorang ayah meninggalkan anak istri. Sampai 3 kali ditanya, Nabi Ibrahim nggak nengok, nggak jawab. Baru kemudian Siti Hajar ini istri yang cerdas Pak. Karena 3 pertanyaan Aina tadhhab nggak dijawab, maka apa yang dilakukan? Pertanyaannya diganti. Nah ini tips buat ibu-ibu ya. Kalau nanya ke suami nggak dijawab-jawab, berarti pertanyaannya diganti Bu. Jangan langsung ngambek. Apa berikutnya Siti Hajar menjawab? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan untuk melakukan ini? Baru Nabi Ibrahim bisa nengok. Naam. Iya. Udah gitu doang tapi langsung pergi lagi. Nah, ketika sudah dijawab itu adalah perintah Allah, kemudian Siti Hajar dan la yutayyibuna. Kalau Allah yang memerintahkan, Allah yang nyuruh, walaupun di tempat seperti ini, di wadin ghairi dzar'in, di dalam Quran disebutkan seperti itu, la yutayyibuna, Allah tidak akan menelantarkan kami. Kalau kemudian Siti Hajar dan Ismail tinggal di Mekah sampai kemudian nanti ada anak keturunannya, ketika Ibrahim sudah mulai dewasa, di sana ada bangunan Ka'bah. Di surah Al-Baqarah disebutkan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ibrahim kemudian meninggikan bangunan Ka'bah. Yarfa' itu artinya meninggikan. Bangunan Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kemudian ketika zaman Nabi Nuh ada banjir besar, roboh Ka'bahnya itu tapi pondasinya masih ada. Ketika Nabi Ibrahim yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, ditinggikan bangunan Ka'bah itu. Terus beranak pinak menjadi masyarakat di Mekah dan sekitarnya situ. Sementara dari jalur Ishaq itu tetap di daerah Syam, Palestina sana. Nah, di sana kemudian ada muncul nabi-nabi dari kalangan Bani Israel dan itu banyak, termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Yusuf dan seterusnya. Dari itu yang disebutkan saja. Belum yang tidak disebutkan di dalam Quran, juga banyak nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, karena banyaknya nabi yang datang dari Bani Israel dari jalur Ishaq tadi, orang-orang Yahudi ketika mereka tinggal di Madinah, di daerah Arab situ, mereka berkeyakinan bahwasanya nabi terakhir itu akan datang dari garis keturunan Bani Israel juga. Mereka tahu ciri-cirinya. Mereka bahkan dikatakan di dalam Quran ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal ciri-ciri nabi terakhir itu sebagaimana mereka kenal terhadap anak sendiri. Kira-kira anak sendiri kenalnya gimana? Anak sendiri itu kadang-kadang seorang ibu dari jauh cuma kelihatan punggungnya doang, itu tahu itu anak saya. Nah, orang Yahudi itu saking kenalnya dengan ciri-ciri nabi terakhir, seolah-olah seperti orang tua mengenal anaknya. Orang tua kalau kenal sama anak dari jauh kelihatan punggungnya doang atau kelihatan kepalanya doang, tahu itu anak saya. Atau kulitnya doang tahu. Bahkan terkadang bajunya doang tahu itu baju anak saya, tahu. Sendal anak saya tahu. Itu saking kenal orang tua kepada anak.
Orang-orang Yahudi yang membaca Alkitab, membaca kitab mereka, itu tahu ciri-ciri Nabi terakhir, bahkan seperti itu, saking kenalnya. Tapi ketika turun Nabi terakhir itu ternyata bukan dari golongan Bani Israel Gelur Ishak itu, mereka menolaknya. Apa faktornya? Faktornya adalah kebencian, kedengkian, dan sikap mereka menutup diri dari kebenaran. Mereka menutup diri dari kebenaran. Jadi kalau dikatakan apakah ada regenerasi kecemburuan? Bukan. Karena Siti Sarah dan Siti Hajar adalah orang-orang salihah, mereka tidak mewarisi kecemburuan itu. Akan tetapi kedengkian itu adalah datang pada orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel setelahnya. Setelah zaman berubah, berkembang, kemudian orang-orang Bani Israel itu banyak di antara mereka yang kemudian hanya membanggakan nasabnya saja, tapi tidak meregenerasi ajaran dari nenek moyangnya. Termasuk mereka berkeyakinan bahwa Nabi terakhir itu datang dari golongan mereka. Ketika ternyata yang muncul bukan dari golongan mereka, malah dari golongan orang Arab, kemudian kedengkiannya itu muncul. Nah, orang kalau sudah dengki kemudian menjadi menolak kebenaran. Itulah latar belakang kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari mamahnya Ustaz Irfan. Orang Yahudi ini cerdas. Bahkan banyak di antara penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi umat manusia ternyata ditemukan oleh kalangan mereka. Yang bahkan terkadang kita memanfaatkannya juga. Betul nggak? Betul nggak? Nah, itu gimana kira-kira? Kok mereka sudah punya sumbangsih yang besar bagi kemanusiaan, punya manfaat yang besar bagi kemanusiaan, nanti di akhirat gimana? Masa nggak masuk surga? Nah, ini biasanya orang-orang liberal ngejebaknya begitu. Saya ada di kampus yang pemikiran-pemikiran itu sering muncul, kadang dijebaknya begitu. Ya juga ya. Masa orang berbuat baik nggak masuk surga? Apalagi bermanfaat. Teknologi yang dibuat oleh orang-orang Yahudi bermanfaat buat kemanusiaan, bermanfaat buat pengembangan ilmu pengetahuan, bermanfaat buat dari segi ilmu kesehatan dan sebagainya. Masa mereka nggak masuk surga? Ada yang ngomong begitu? Nah, itu pertanyaan jebakan. Masa nggak masuk surga? Kuncinya di mana? Kuncinya di tauhid. Jadi jangankan soal kecerdasan, bahkan nasab saja tidak bermanfaat kalau mereka tidak mengikuti tauhid dari bapak moyangnya. Maka gambarannya begini, ketika mereka sudah ada di akhirat, nanti akan diberikan gambaran atas amal perbuatan yang mereka lakukan itu. Kamu sudah bikin A, ini bermanfaat buat manusia, pahalanya itu seperti ini. Dikasih gambaran, pahalanya banyak banget pahalanya. Kemudian ternyata kalau mau ngambil pahalanya itu harus pakai kunci, pakai password. Ibu punya uang di ATM misalnya 1 miliar, tapi lupa passwordnya, bisa diambil nggak? Nggak bisa. Nah, nanti kurang lebih ini gambaran gampangnya saja. Gambarannya begitu. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang mereka bermanfaat ilmunya itu ada gambaran kebaikannya banyak. Tapi pas ditanya passwordnya mana, nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab passwordnya. Passwordnya apa? La ilaha illallah. Jadi sebagus apapun amal perbuatan seseorang, sehebat apapun sumbangsi seseorang, kalau dia tidak punya regenerasi tauhid tadi, maka itu tidak berguna di akhirat. Di dunia mungkin berguna, di dunia bermanfaat, di dunia dia dibangga-banggakan orang, dipuji orang, mendapatkan penghargaan. Tapi dalam konteks akhirat itu menjadi tidak berguna karena nggak punya passwordnya, nggak punya kuncinya, yaitu ilahul wahidah, tauhid. Makanya kita sering dibilang kan, di antara kenikmatan yang terbesar yang diberikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena dengan iman dan Islam itulah yang bisa membuat amal-amal kita menjadi berguna. Kalau tanpa itu nggak berguna. Jangankan ilmu, nasab saja menjadi tidak berguna, walaupun dia keturunan para nabi. Nah, ini kemudian berhubungan dengan pertanyaan kedua dari Bapak Hashimi tadi ya. Nah, orang Israel itu kan keturunan orang soleh, kenapa kok merusak? Nah, ini biasa terjadi.
kalau guru saya memberikan gambaran, jalur ke bawah itu bisa soleh, bisa nggak soleh. Biasanya begitu secara umum. Tapi kalau jalur ke atas itu secara umum adalah orang-orang soleh. Jadi kalau ada anak soleh, biasanya bapaknya pasti soleh. Tapi kalau ada bapak soleh, belum tentu anaknya juga jadi soleh. Jadi jalur ke atas biasanya pasti soleh. Kalau jalur ke bawah rata-rata bisa benar, bisa soleh, bisa nggak soleh. Dan ini sudah terjadi pada nabi sebelumnya. Contohnya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu anaknya tidak beriman, anaknya langsung. Maka dalam konteks ini Bani Israel juga begitu. Walaupun mereka lahir dari keturunan orang-orang soleh, mereka lahir dari keluarga para nabi, tapi bisa saja kemudian mereka menjadi orang yang menyimpang. Ada lagunya, iman tak dapat diwarisi. Gimana lagunya? Dari seorang ayah yang bertakwa, jika tidak kembali pada Allah. Nah, maka pentingnya regenerasi begitu, karena anak tidak otomatis jadi soleh. Walaupun bapak ibu rajin ngaji, tidak otomatis anaknya kemudian akan mau rajin ngaji. Perlu ada regenerasi. Regenerasi itu perlu ikhtiar, perlu usaha. Contohnya tadi Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anaknya, Nabi Yakub memberikan pesan kepada anaknya. Itu adalah gambaran tentang adanya ikhtiar regenerasi. Jadi walaupun mereka datang dari keturunan orang soleh, bisa saja menjadi orang yang nakal, bahkan membuat kerusakan di muka bumi. Justru itu akan menjadi beban berat bagi mereka, padahal sudah diberikan privilege berupa keluarga yang soleh, tapi mereka malah menjadi orang yang sangat membangkang. Berikutnya ada pertanyaan fikih sebenarnya tentang Idul Adha yang tanggalnya berbeda dengan tanggal di Makkah. Pertama itu berkaitan dengan metode penentuan awal bulan. Penentuan awal bulan di Makkah atau di Saudi Arabia itu menggunakan ru'yatul hilal atau melihat hilal. Nah, dengan penglihatan mereka disimpulkan bahwa tanggal 1 Zulhijjahnya itu hari Jumat kemarin. Sementara di Indonesia antara pemerintah dan Muhammadiyah itu penetapan tanggal 1-nya itu adalah hari Sabtu kemarin. Muhammadiyah walaupun sama dengan pemerintah, tapi dua ini metodenya beda. Kalau Muhammadiyah sudah dari jauh-jauh hari menetapkan tanggal 1-nya itu kemarin, tanggal 8 Juni berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Wujudul hilal itu walaupun dia di bawah 1 derajat, itu kalau sudah wujud sudah masuk tanggal baru. Sementara pemerintah menggunakan hisab imkanur ru'yah. Muhammadiyah hisab, pemerintah hisab, sama-sama hisab. Kenapa saya katakan pemerintah itu juga hisab? Karena beberapa tahun terakhir perhitungan hisab pemerintah pasti itu yang jadi isbat. Bahkan terkadang kalau tidak sesuai dengan imkan ru'yahnya pemerintah, walaupun ada yang mengaku ru'yah, mengaku melihat, itu kesaksiannya ditolak oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama. Jadi bisa dipastikan Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal, sementara pemerintah kita, Kementerian Agama Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura itu menggunakan hisab imkanur ru'yah yang harus sampai kepada 3 derajat. Kenapa bisa sama-sama tanggal 8 Juni? Karena hari Jumat itu bagi Muhammadiyah tanggal 30 Zulkaidah. Sementara bagi pemerintah hari Jumat kemarin itu adalah tanggal 29 Zulkaidah. Ini bulan Zulkaidah banyak yang nggak sadar ya Pak ya? Karena nggak rame. Padahal Zulkaidah kita kemarin itu beda dengan pemerintah. Jadi di hari Jumat itu Muhammadiyah sudah tanggal 30, sementara pemerintah baru tanggal 29. Muhammadiyah istiqmal jadi 30 hari, maka tanggal 1-nya hari Sabtu kemarin. Sementara pemerintah kita tanggal 1-nya hari Sabtu juga, itu berdasarkan imkanur ru'yah, berdasarkan pengamatan ru'yatul hilal, hilalnya yang terlihat itu. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan
tanggal yang berbeda dengan yang di Saudi Arabia atau yang di Mekah di tahun lalu. Makanya saya agak agak tidak nyaman ketika ada yang mengatakan bahwa Idul Adha itu harus bareng dengan Mekah, harus bareng dengan Arab Saudi. Nah, yang tahun lalu ngomong gitu siapa? Orang Muhammadiyah pasti. Karena tahun lalu yang sama dengan Mekah itu Muhammadiyah. Pemerintah waktu tahun lalu kan beda juga. Nah, ternyata tahun ini Muhammadiyah juga beda. Mudah-mudahan yang kemarin sempat status seperti itu udah dihapus ya Pak. Takutnya malu. Kemarin ngomong begitu, sekarang beda juga. Iya. Nah itu. Nah, bagaimana menjawab ini? Ini pertama persoalan metode, karena metodenya berbeda. Lalu berkaitan dengan puasa Arafah itu disesuaikan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Jadi puasa Arafah itu kaitannya dengan tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau kita di Indonesia tanggal 9 Zulhijjahnya itu adalah hari Ahad, maka kita berpuasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah itu. Apakah harus bertepatan dengan hari Arafah di Makkah? Jawabannya tidak. Karena puasa Arafah adalah ibadah tersendiri dan hari Arafah di Makkah adalah ibadah tersendiri. Ini berkaitan dengan tempat yang berbeda. Tentu idealnya adalah tanggalnya sama, tapi persoalannya adalah sampai sekarang belum ada titik temu antara metode-metode yang ada itu. Kita pengennya Idul Adha itu seluruh dunia bareng, pengennya begitu ya, tanggal itu bareng semuanya. Nah, tapi alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, Muhammadiyah mulai tahun depan itu tidak lagi menggunakan hisab wujudul hilal, tapi yang digunakan adalah kalender Hijriyah global tunggal. Mungkin ada Prof Tono misalnya, Prof Tono Saksono ya, pernah kesini? Oh belum. Nah ini mungkin beliau yang lebih paham ya. Beliau kalau masalah di Bekasi atau di Jakarta? Di Bekasi ya. Mungkin beliau yang lebih paham menjelaskan tentang kalender Hijriyah global ini. Ini merupakan ijtihad dari Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu maunya sama, maunya bareng. Maka Muhammadiyah berusaha berikhtiar mewujudkan supaya ada kalender Hijriyah global seluruh dunia. Dan insya Allah itu sudah diterapkan pada tahun 1446 Hijriyah. Kita tidak tahu nanti kalau sudah pakai kalender global itu akan tetap penolakan suka sama dengan pemerintah atau jadi makin beda, kita tidak tahu. Kita lihat saja nanti dinamika yang berkembang. Nah, harapannya apa? Kemenang mau ikut juga pakai kalender Hijriyah global. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, apa masih ada? Saya cukup Bapak Ibu. Kalau saya puasa kau biarin ke TV mertua biar gak berat meninggalkan istri sama anak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Maidah 82, sesungguhnya orang yang paling keras permusuhan terhadap orang beriman adalah orang Yahudi dan orang musyrik, sedangkan orang yang bersahabat dengan orang beriman adalah orang Nasrani. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 120 bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan suka dengan orang beriman selama kita tidak mengikuti milah. Tafsir milah itu apa Pak? Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Surat Al-Baqarah 120. Terima kasih. Satu lagi Pak. Satu sesi lagi. Terakhir mungkin ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini ringan aja. Yang pertama itu yang saya tanyakan, adakah perbedaan diksi dalam Al-Quran antara iman dan tauhid? Yang kedua, ada yang membagi tauhid dalam 3 bagian. Ada tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Apa itu maksudnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi Bu, sesi terakhir. Ada Ayanda. Cukup. Silakan Pak Ustaz dari Pak Teguh dan Pak Heri. Baik Pak Teguh, terima kasih. Tentang orang-orang Yahudi yang keras permusuhan dengan orang-orang beriman.
ayat itu berbicara dalam konteks Nabi Muhammad ketika itu. Jadi ketika Nabi Muhammad masih hidup, ketika Nabi Muhammad berdakwah di kalangan mereka, yang lebih keras permusuhannya saat itu adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik. Akan tetapi kalau orang-orang Nasrani saat itu lebih dekat. Nah, kenapa? Pertama, karena orang Nasrani di wilayah Nabi saat itu jumlahnya tidak banyak. Kemudian sementara orang-orang Yahudi itu sudah ada komunitasnya, sudah ada pemukimannya, jadi mereka bisa lebih berani dan lebih leluasa. Konteksnya di zaman itu begitu. Adapun di zaman sekarang dinamikanya bisa saja berubah. Bisa jadi di satu tempat justru orang Nasrani yang lebih keras permusuhannya dengan orang-orang Islam. Tapi di tempat yang lain justru orang Yahudi justru lebih keras permusuhannya dengan orang-orang Islam. Nah, konsep yang tadi adalah menjelaskan tentang kejadian di masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkenaan dengan kata millah. Kalau kita tadi mengatakan wa man yarghabu an millata Ibrahim, itu adalah millahnya Ibrahim. Di Al-Baqarah ayat 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, millahnya mereka. Apa itu millah? Millah itu berasal dari kata amalla yang artinya mendiktekan. Mendiktekan. Jadi kalau dilihat dari keseluruhan kata millah di dalam Al-Quran, maka kata millahnya sendiri ini bersifat general. Semua ajaran, semua keyakinan itu disebut dengan millah. Baik ajaran itu datang dari Allah atau bukan dari Allah disebut dengan millah. Maka di dalam Al-Quran kata millah ini selalu diidhofahkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Disandarkan dengan kalimat yang lainnya. Jadi tidak berdiri sendiri. Di ayat tadi Al-Baqarah 120, millatahum, itu ajarannya mereka, ajaran Yahudi, ajaran Nasrani disebut dengan millah Yahudi atau millah Nasrani. Kemudian yang benar itu apa? Yang benar itu adalah millah Ibrahim, itu ajaran Nabi Ibrahim yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kata millah bermakna secara bahasa general, semua ajaran baik yang benar ataupun salah yang datang dari Allah atau bukan dari Allah disebut dengan millah. Tapi kalau millah Ibrahim itu sudah spesifik kepada ajaran tauhid. Lalu kemudian diksi di dalam Al-Quran antara iman dan tauhid ini sama, antara iman, takwa, tauhid. Di dalam kaidah ulumul Quran, kalau mereka disebutkan secara terpisah maka masing-masing punya makna tersendiri. Jadi kalau antara iman dan takwa disebutkan kalau iman dan takwa disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing punya makna spesifik. Tapi kalau antara iman, takwa, tauhid itu disebutkan secara terpisah, maka maksudnya adalah keseluruhan. Jadi kalau hanya disebutkan iman saja, berarti iman di situ maksudnya adalah tauhid. Kalau disebutkan tauhid saja, berarti tauhid di situ maksudnya mencakup juga iman. Termasuk juga takwa juga begitu. Tapi kalau disebutkan amanu wa taqau, ada yang beda. Amanu wa taqau, ada iman, ada takwa. Walaupun iman dan takwa ini sama, kalau disebutkannya secara beriringan begitu, iman punya makna sendiri adalah keyakinan, kemudian at-taqau itu artinya adalah ketakwaan atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidahnya itu kalau bersama disebut maka maknanya beda, kalau terpisah disebut maka maknanya sama atau mencakup. Kemudian berkenaan dengan pembagian tauhid, itu adalah cara untuk memudahkan pengajaran. Adapun dalam praktiknya, tauhid itu merupakan satu kesatuan antara rububiyah, antara uluhiyah ataupun asma wa sifat sebagai metode pengajaran. Tapi dalam implementasinya semua itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau ulama Muhammadiyah itu ada yang namanya Buya Yunan Al-Ilyas. Beliau di dalam kitab Kuliah Akidah itu menjelaskan pembagiannya itu ada 3. Yang pertama tauhid ilahiyah, yang kedua
Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua mulkiyah, yang ketiga ilahiyah. Ini diambil oleh beliau dari surat An-Nas. Surat An-Nas depannya gimana? Qul a'udzu birabbin nas, kemudian malikin nas, kemudian ilahin nas. Kalau 3 poin ini kita awali dengan pertanyaan man. Kita awali dengan pertanyaan siapa? Oke, pertama pertanyaannya, man rabbun nas? Jawabannya apa? Allah. Man malikun nas? Allah. Man ilahun nas? Allah. Jadi siapa Rabb manusia? Allah. Siapa mulknya manusia? Allah. Siapa ilahnya manusia? Allah. Walaupun ada perbedaan penyebutan-penyebutan tadi, jawabannya tetap Allah. Itu adalah satu kesatuan. Adapun untuk mengajarkan kepada orang, maka digunakanlah kata-kata ilah. Itu berarti mengakui bahwa Allah satu-satunya yang disembah. Rabb artinya mengakui bahwa Allah satu-satunya pencipta. Kalau Allah satu-satunya pencipta, maka jadikanlah Allah satu-satunya yang disembah. Kalau Allah satu-satunya yang disembah, berarti mengakui bahwa Allah lah satu-satunya pencipta. Itu adalah satu kesatuan. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin cukup Pak Ayanda dan Ibu untuk kajian ahad pagi ini. Semoga yang disampaikan Pak Ustaz Hendrian Raihan dapat bermanfaat dan menjadi pahala bagi kita semua. Untuk informasi bagi yang ingin membuat KTA dan mempunyai formnya, bisa ada di saya untuk diisi, nanti dikembalikan lagi ke saya atau ke Pak Teguh. Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Maaf, sebelumnya kita sama-sama untuk doa penutup majelis. Subhanallah. Lupa. Terima kasih Bunda. Hah? Oh, ada tambahan dari itu. Tadi mana catatannya ya? Oh, infak Ajian Ahad ini Rp558.000. Silakan untuk